Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan rancangan aktivitas ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tania Lindang dengan NIM 20190220160160 dan teman saya. Nama saya Zikria Tarwadiana, NIM 2019 02201661 dan teman saya. Saya Anggraini Novita Dewi dengan NIM 2019 02201662. Selanjutnya ada teman saya. Saya Yosur Nur Haryanto dengan NIM 2019 02201663. Perkenalkan, saya Rinda Setia Nurul Fajri dengan NIM 2019 02 2016 4. Oke, selanjutnya sebelum kami mempresentasikan apa jenis usaha dan apa jenis produk yang akan kami ambil, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya kelompok kami mengambil bisnis di bidang perikanan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungannya, mulai dari memproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Oke, selanjutnya yaitu ada rancangan kegiatan ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang pertama ada rancangan kegiatan ekonomi. Perusahaan kerupuk ikan tenggiri ini juga menggunakan konsep mudharabah. Jadi terdapat beberapa pemilik modal atau investor yang mempercayakan atau menanamkan modalnya pada pengelola perusahaan dengan telah dilakukannya perjanjian sebelumnya untuk bagi hasil. Bentuk ini merupakan kontribusi 100% modal dari investor serta kemampuan dari pengelola perusahaan. Jadi sejak awal dari kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian untuk bagaimana nantinya membagi hasil keuntungan yang didapat. Nah, dari konsep mudharabah ini tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungannya saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek kerugiannya. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia modal, sedangkan kerugian tenaga, keterampilan, dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha atau pengelola. Namun, sebenarnya kembali pada perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan ke teman saya. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Salah satu industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah industri kerupuk. Kerupuk ikan merupakan salah satu jenis makanan ringan yang cukup dikenal oleh masyarakat karena memiliki rasa yang gurih dan lezat, sehingga kebanyakan digemari oleh masyarakat. Selain itu, proses pembuatan kerupuk ikan tenggiri cukup sederhana sehingga dapat dijadikan usaha pokok atau sampingan bagi keluarga. Kerupuk ikan tenggiri dalam perusahaan Pak Mudharib menghasilkan kerupuk yang telah dipercantik dalam segi kemasan dan banyak varian rasa agar dapat menarik konsumen. Selanjutnya ada perhitungan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke dalam perhitungan, kami telah menghitung keuangan yang akan dikeluarkan maupun didapatkan. Dimulai dari gross ratio cost atau penerimaan. Gross ratio cost dengan rumus jumlah produksi yang terjual dikali harga per kemasan. Harga per kemasan itu 12.000, sedangkan dalam satu hari itu kita mengeluarkan 100 kemasan, maka dikalikan saja menghasilkan 1.200.000 per hari, dan jika ingin diketahui selama 1 bulan, tinggal dikalikan saja menghasilkan 36 juta. Sehingga hasil yang diperoleh gross ratio cost sebanyak 36 juta. Lalu net benefit cost itu keuntungan yang akan didapat dalam 1 bulan. Dengan rumus gross ratio cost dikurangi total biaya produksi. Total biaya produksi itu penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel yang nanti akan ada transparansinya di slide selanjutnya terkait alokasi dana.
Nah, balik lagi ke rumusnya, tadi telah didapatkan gross ratio cost sebanyak 36 juta dikurangi total biaya produksi sebanyak 26.511.000, maka hasilnya 9.489.000. Next. Nah, ada benefit cost ratio ini untuk melihat apakah usaha ini layak atau tidak dengan rumusnya jumlah pendapatan per total biaya produksi. Jumlah pendapatan tadi 36 juta dan total biaya produksi tadi 26.511.000. Maka hasilnya 1,35. Nah, dengan keterangan ketika hasilnya lebih dari 1, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Dan ketika kurang dari 1, maka usaha tersebut tidak layak ataupun bisa dibilang merugi. Dari perhitungan yang telah kami hitung, itu jelas bahwasannya usaha kerupuk Tenggiri ini layak untuk dilanjutkan. Next. Ini transparansi terkait alokasi dana investasinya. Dimulai dari biaya tetap itu terdiri dari gaji karyawan, dari biaya mesin-mesin, dari biaya peralatan yang dibutuhkan. Bisa dilihat. Next. Lalu biaya variabel yang terdiri dari pengeluaran bahan baku dalam 1 bulan. Mungkin akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Next. Selanjutnya adalah analisis nilai ekonomi Islam. Untuk analisis nilai ekonomi Islam terdapat 4 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi masyarakat luas. Kerupuk menjadi cemilan yang dapat memenuhi kepuasan konsumen. Namun, ketika kerupuk dimakan secara berlebihan, tentu akan mengakibatkan dampak buruk bagi konsumen tersebut. Dari segi harga, kerupuk memiliki harga yang terjangkau. Meningkatnya permintaan pasar maupun ibu rumah tangga dalam mengkonsumsi kerupuk ikan tenggiri dapat memberikan keuntungan lebih bagi produsen. Produktivitas yang dipengaruhi dari beberapa faktor, contohnya tenaga kerja, ketika permintaan pemasaran tinggi dan akhirnya perlu menghasilkan produk yang banyak. Maka tenaga kerja dibutuhkan lebih dari biasanya agar usaha dapat berjalan secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah aspek distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan kerupuk ikan tenggiri akan meningkatkan taraf hidup karyawan menjadi lebih baik sesuai dengan kinerjanya. Menikmati fasilitas contohnya makan gratis, namun tidak mengurangi pendapatan yang telah diputuskan di awal antara karyawan dan manajer. Pendapatan yang didapatkan akan diberikan secara merata namun sesuai porsinya. Antara Pak Shohib dan Pak Mudorib pun tentu mendapatkan bagi hasil dari keseluruhan yang didapat. Yang ketiga ada aspek keadilan. Konsep kerjasama yang dilakukan telah adil karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak di mana keuntungan akan didapatkan setelah bagi hasil. Tidak boleh melakukan hal-hal kezaliman bagi karyawan seperti gaji tidak dibayar sesuai perjanjian, ataupun bagi pembeli seperti harga yang ditetapkan bergantung pada siapa orang yang membeli. Selain itu, tidak melakukan korupsi. Tentunya menjadi sikap yang zalim bagi semua pihak karena keuntungan yang lebih hanya dirasakan oleh pihak koruptor. Yang keempat, aspek kebebasan individu. Pemberi modal atau investor memilih hak mengetahui secara transparansi bagaimana usaha dapat berjalan. Bagi karyawan, ketika berhalangan hadir karena urusan genting, maka perizinan tidak akan mengaitkan dengan upah yang didapat. Usaha kerupuk ikan tenggiri tidak akan merugikan masyarakat sekitar, bahkan akhirnya menjadi peluang untuk masyarakat sekitar dalam hal membantu atau menjadi karyawan. Next. Baik, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa rencana bisnis kerupuk ikan tenggiri merupakan usaha yang layak untuk dikembangkan dan dijalankan ke depannya. Serta usaha ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, karena prinsip kerjasama yang dipakai yaitu prinsip mudharabah. Secara perhitungan, gross ratio per cost
dan net benefit per course yang diperoleh masing-masing sebesar 36 juta dan 9.489.000. Sisa dari modal yang dimiliki oleh Pak Sohib digunakan untuk kebutuhan tidak terduga. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.